apa kabar Mirsa? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Ya, memang kami akan terus sama-sama untuk mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, begitupun rajin cuci tangan. Karena ini merupakan salah satu memang protokol kesehatan yang memang harus kita lakukan, baik itu di dalam rumah maupun itu juga di luar rumah, ya kan? Jadi tidak harus bahwa kita keluar baru kita pakai masker. Jangan, kalaupun misalnya dalam rumah ada yang nggak sehat, nah ini juga harus menggunakan masker. Tapi kamu sudah terbiasa belum sih sebenarnya kalau kita bicara personal, ini kita sudah bisa membiasakan diri dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, juga menjaga jarak, baik itu misalnya di rumah ataupun di lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun di perkantoran misalnya seperti itu. Kalau misalnya lihat kan masa pandemi ini kan sudah lebih dari 6 bulan kan, jadi sekarang sudah mulai terbiasa, terbiasa. Awal-awalnya sih agak risih ataupun misalnya agak beda ya, karena memang tidak terbiasa. Tapi kalaupun misalnya ini sudah harus dilakukan, nah hati-hati karena sekarang udah mulai ada sanksinya loh. Sanksinya sudah mulai ada, dan dengan kondisi resiko ini juga menjadi bukan hanya sanksi ya, bahwa kita dengan tidak menjaga kesehatan ini, sanksi untuk bisa terpapar dari COVID-19 ini juga sangat besar sekali. Lagi-lagi kita terus mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Betul, jangan lupa juga saat berkendara kita juga wajib untuk menggunakan masker ya. Dan pemirsa, tentunya saat ini kami akan memulai Suara Parlemen dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Tentunya segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di detik.com. TNI terjunkan tim investigasi usut kasus penembakan pendeta di Papua. Investigasi soal pelaku penembakan terhadap pendeta Yeremia Zanambani yang tewas di Papua terus dilakukan. TNI menerjunkan tim investigasi ke distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, dan lokasi tertembaknya Yeremia. Hal ini dikatakan Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Reza Nurpatria. Dalam kesempatan itu, Reza mendoakan agar segala amal ibadah almarhum diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Reza juga berharap situasi di Kabupaten Intan Jaya semakin kondusif. Sebelumnya, pendeta Yeremia meninggal dunia usai ditembak oleh anggota KKSB di Hitadipa, Papua. TNI menyebut tindakan KKSB itu untuk mencari perhatian menjelang sidang utama PBB. Nah, kalaupun misalnya dengan kondisi sampai saat ini baru saja tidak lama seorang ulama yang berusaha untuk ditikam oleh seseorang ataupun oknum, kali ini juga seorang pendeta. Ini juga menjadikan bertambahnya kasus ataupun deretan kasus dari para petinggi agama. Salah satunya juga ini dikaitkan dengan akan adanya sidang umum PBB. Ya, mudah-mudahan dengan segera ditangkapnya pelaku untuk penembakan di Papua ini ya, menjadikan kita sebagai masyarakat juga tidak gampang terprovokasi, terutama oleh media sosial yang kadangkala kita mendapatkan berita-berita bohong ya. Tapi kalaupun misalnya ini juga dikaitkan dengan sidang umum PBB, ini sayang sekali ya, kenapa akhirnya kayak seperti kok Indonesia memperlihatkan seperti itu ya? Bahwa tidak adanya persatuan dan kesatuan. Miris sekali sih. Tujuannya seperti itu ya, targetnya. Kemudian di cnnindonesia.com, KPU tetapkan paslon Pilkada 2020 secara online hari ini. Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2020. Hari ini Rabu 23 September 2020, ada 735 bakal paslon di 270 daerah yang telah mendaftarkan diri. Kali ini penetapan calon dilakukan secara daring lewat situs resmi KPU. Berdasarkan keputusan yang disepakati pemerintah dan parpol menyusul pelanggaran protokol kesehatan yang masih di atau masa pendaftaran. Pemerintah dan para petinggi parpol menyepakati hal tersebut. Nah, kalaupun misalnya memang hari ini akan diumumkan ya seluruh paslon
jumlahnya 700 orang dan kemudian juga ada di 270 kabupaten kota yang akan ataupun daerah yang nantinya juga akan menyelenggarakan pilkada serentak. Jadi kalaupun misalnya nantinya ada di situs resmi dari KPU, mungkin kita semua juga bisa menyaksikan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan ditetapkannya secara daring atau online ini, masa kampanye juga bisa dilakukan seminimal mungkin. Artinya pertemuan massa tidak lagi ada ya. Karena ini masih dibahas oleh banyak pihak, dikarenakan bagaimana bentuk kampanye yang memang bisa tetap menjaga jangan sampai penularan dari virus COVID-19 ini terus berlanjut. Ya, kemudian saya bacakan di tempo.com, Terawan gunakan X laboratorium flu burung untuk produksi vaksin COVID-19. X laboratorium flu burung di Komplek Bio Farma Bandung akan dipakai menjadi tempat produksi vaksin COVID-19. Menteri Terawan Agus Putranto bersama Direktur Bio Farma Honesti Basir telah menandatangani perjanjian tentang pemakaian sementara aset X flu burung pada Selasa 22 September lalu. Terawan mengatakan skema yang digunakan untuk pemindah tanganan aset X flu burung tersebut adalah dengan skema penyertaan modal aset negara. Dan kalaupun ini memang dia sudah dilihat tahap demi tahap, satu demi satu, bahwa memang dari Kementerian Kesehatan sudah ada satu hal yang memang sudah dilakukan untuk menghadirkan vaksin pada COVID-19 ini menggunakan aset yang memang saat waktu itu bahwa laboratoriumnya adalah laboratorium untuk flu burung. Flu burung ya, digunakan. Jadi memang butuh tempat yang luas karena tapi lagi kita berharap lagi bahwa memang semua masyarakat baik di Indonesia ataupun di luar negeri memang menunggu-nunggu adanya atau hadirnya vaksin untuk COVID-19 ini sendiri ya. Masyarakat Indonesia juga sudah sangat menunggu sekali. Kalau tadinya awalnya memang pemerintah berjanji untuk menghadirkan di akhir tahun ini, sepertinya ini tertunda sampai awal tahun depan atau bahkan mungkin secara bertahap sampai paling lambat akhir tahun depan. Kita semua berharap seperti itu. Ya pemirsa, nanti setelah ini kami akan kembali lagi ke hadapan Anda dengan tema pada hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. DPR RI menilai minimnya alokasi dana riset dan pengembangan membuat Indonesia tertinggal dari negara lain dalam penelitian bioteknologi. Hal ini juga berdampak pada nasib para peneliti khususnya di bidang bioteknologi. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mengatakan, ada banyak peneliti Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri untuk mengambil pengetahuan dasar terkait bioteknologi dan menghasilkan varietas bibit unggul. Namun para peneliti tersebut merasa kesulitan akibat minimnya anggaran riset. Sekarang labnya sudah ada, penelitinya sudah ada, tapi anggaran untuk penelitian itu sangat rendah. Artinya apa? Artinya para menteri kita tidak care dengan riset dan development. Padahal tadi kedaulatan pangan atau ketahanan pangan, yang penting kedaulatan pangan ya, itu kan tergantung dari riset. Endang menambahkan riset bioteknologi berguna dalam meningkatkan inovasi teknologi pertanian dan bermanfaat bagi petani lokal yang masih menggunakan cara tradisional. Sayangnya, keberpihakan pemerintah pada riset dan peneliti masih sangat minim. Dan biaya-biaya untuk riset, untuk penelitian, itu hanya 5% dari biaya keseluruhan anggaran. Akhirnya hanya untuk gaji saja. Di Balai Penelitian Hias nih, bukan di Kementerian LHK, Pertanian, tinggal satu penelitinya, yang sekarang sudah berumur 60 tahun, mau pensiun. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Ada berita gembira nih kalau bicara masalah sidang PBB. Ini kali pertama loh Pak Jokowi setelah 2 periode ini hadir di sidang PBB. Nah, tapi kalaupun misalnya lihat dong, untuk masalah sidang Majelis Umum PBB ini yang keberapa? Sama dengan ke-75 tahun Indonesia merdeka.
Jadi ini kan tidak ada kebetulan ya, cuma Tidak kalau ada misalnya kebetulan. melihat bahwa sidang Majelis Umum PBB ini yang ke-75 Ya, dengan kondisi saat ini kita juga masuk masa pandemi dan akhirnya juga Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato perdananya. Ya, malah justru ini bicara Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato perdana dalam sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada Rabu 23 September pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Jokowi akan memberikan pidato di sesi debat PBB hari pertama. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa sidang umum PBB ke-75 itu akan digunakan Indonesia menyampaikan beberapa pesan penting yang tengah terjadi di dunia. Pesan itu antara lain pentingnya terus memajukan kerjasama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak yang ditimbulkan di bidang sosial ekonomi. Selain itu, Jokowi juga mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB dan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dalam semangat multilateralisme. Terus karena keterselenggaranya di masa pandemi, pelaksanaan rangkaian pertemuan tingkat tinggi PBB ini akan dilaksanakan dengan cara berbeda dan mereka yang secara hadir secara fisik hanyalah perwakilan masing-masing negara yang berkedudukan di New York dan sedangkan perwakilan negara lain hadir secara virtual. Nah, ini dia, kalaupun misalnya memang kondisi tersebut masih secara virtual, tapi memang dalam pidato perdananya, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berpesan bahwa kerjasama internasional adalah yang paling diketerdepankan. Karena kalaupun misalnya memang semuanya sedang fokus ataupun concern terhadap sektor kesehatan, begitupun juga sosial ekonomi untuk sama-sama bersatu padu bisa menghadirkan kesehatan ataupun memberikan pelayanan kesehatan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Karena kalau misalnya kita bicara untuk masalah penularan virus COVID-19 ini sudah mendunia dan musuhnya tidak terlihat. Ya, dukung Pak Jokowi nih kalau kita bicara masalah Presiden Republik Indonesia yang Betul. akan pidato di sidang PBB ya. Ini berarti perwakilan Bangga juga ya, ya, bangga hadir secara fisik di sana. Artinya kita merasa bangga bahwa perlunya kita bisa memberikan satu suara juga di sidang PBB ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Maunya apa sih Indonesia Betul. ini ya, pemenangan pandemi Covid seperti ini ya? Dan sebagai warga negara Indonesia bahwa kita sangat bangga bahwa nantinya juga Presiden Republik Indonesia akan memberikan pidato perdananya di sidang umum PBB yang ke-75. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami jeda terlebih dahulu, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan nasib nelayan tradisional sehingga kesejahteraan nelayan tradisional dapat tercukupi. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman mengatakan, masih banyak nelayan di Papua yang mempergunakan alat tangkap seadanya. Sulaiman mendorong bantuan alat tangkap ketinting dan alat tangkap jaring yang dinilai cukup sederhana untuk nelayan tradisional tersebut. Sulaiman mengungkapkan hal ini sangat membantu masyarakat nelayan yang tinggal di pinggir sungai. Saya tadi mengusulkan berupa alat tangkap yang sederhana, ketinting, kalau motor tempel itu atau ketinting dengan alat tangkap jaring sebisanya untuk itu. Dan kita butuhkan banyak sekali untuk menolong masyarakat yang tinggal di daerah sungai, yang sama sekali tidak bisa menjangkau ke kota itu dengan waktu yang cepat. Sulaiman menambahkan, sebagai wilayah dengan bentang laut yang begitu luas, diperlukan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut. Sulaiman menilai perlu grand design dalam pengelolaan ruang laut kawasan Nusantara. Kalau bisa dibuat sebuah grand design untuk pengelolaan ruang laut sekawasan Nusantara ini, saya kira ini akan bisa menolong untuk mengetahui di sentra-sentra produksi manakah yang perlu diolah dengan skala besar, tapi juga yang tradisional untuk masyarakat adat dan masyarakat daerah pedalaman itu bisa ditolong juga. Mario Hasiholan dan Temi TVR Parlemen melaporkan.
Indonesia sendiri hanya akan diwakili untuk datang secara langsung oleh Duta Besar atau Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, serta para diplomat yang bertugas pada peratusan tetap Indonesia untuk PBB. Dalam pertemuan ini ada beberapa poin penting yang disoroti oleh Joko Widodo sebagai kepala negara. Di antaranya kerjasama antar negara dalam penanganan COVID-19 serta peran serta negara-negara anggota PBB terhadap perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Ya, untuk namanya menghadirkan ataupun selalu menjaga perdamaian dan kesejahteraan dunia ini harus menjadi nomor satu ataupun prioritas kita semua ya. Di masa pandemi ini tentunya juga tidak hanya negara Indonesia saja mungkin yang memang menginginkan adanya kerjasama internasional dari seluruh negara di dunia karena memang terkena ataupun terjangkit dari virus COVID-19 tersebut. Dan setidaknya bentuk dari kerjasama internasional ini adalah semata-mata menciptakan perdamaian dunia. Ya, tak hanya pandemi, Jokowi juga menyampaikan beberapa kritik dan himbauan kepada Dewan PBB, salah satunya mengenai Palestina dengan mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh tertinggal. Ini penting sekali ya Pak Jokowi, nanti pidatonya juga bicara masalah Palestina. Pesannya sangat ini sekali ya, benar-benar tuh tidak mengharapkan ada satu negara pun di dunia ini yang berbeda. Iya. Seluruh negara di dunia ini layak untuk bisa maju, layak untuk bisa berkembang, dan layak untuk bisa jauh lebih baik ya. Setuju sekali. Jadi kita tunggu nanti pidato Pak Presiden di sidang umum PBB yang ke-75 ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan dunia. Apa sih sebenarnya persoalan yang harus diselesaikan apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Semoga semuanya lancar dan semoga saja semua hasil sidang umum dari PBB ke-75 ini juga dapat diwujudkan oleh seluruh negara di dunia. Dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai pemirsa. Saya Yusri Hayanti, saya Medi Nugroho, tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.